Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Kenalkan, kami dari kelompok 1, Prodi S1 Akuntansi kelas B akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Pada rekan-rekan dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Winarti Olivia Berlumban Gaul dengan NIM 20170511035. Perkenalkan, nama saya Niluh Putri Yunita Agustini dengan NIM 20170051040. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedenanda Arini, NIM 2017-05-1057. Perkenalkan, nama saya Niputu Lisayanti dengan NIM 2017-05-1058. Nah, adapun materi yang akan kami paparkan diantaranya, pertama yaitu pengertian manajemen SDM, kedua bidang garapan manajemen SDM, ketiga manajemen tenaga kerja, dan keempat yaitu Human Relation and Human Resource Management. Untuk materi pertama dipersilakan untuk rekan saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari materi kami. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Human Resource Management. Human Resource Management dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih, atau mengorganisasikan dan melayani mereka. Tujuan manajemen SDM adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya, dan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin. Manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan berusaha menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Oleh sebab itu, manajemen berusaha mencari tenaga kerja yang cocok dengan bidang pekerjaan, kemudian melatih mereka, memotivasi, mengevaluasi, dan memberi kompensasi. Ini adalah merupakan penentu keberhasilan sebuah usaha. Next. Fungsi dari Human Resource Management sendiri ada memiliki 6 fungsi. Yang pertama yaitu merencanakan kebutuhan staf. Yang kedua mencari dan merekrut karyawan. Yang ketiga melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat menilai performance pekerjaan mereka. Yang kelima menetapkan kompensasi ataupun imbalan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang keenam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Next. Selanjutnya yaitu merencanakan kebutuhan pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan, banyak hal yang harus dilakukan oleh manajer. Di antaranya, mengevaluasi kebutuhan akan karyawan, dalam jabatan apa yang dibutuhkan, kualifikasinya bagaimana, dan kemudian apakah akan melakukan rekrutmen sendiri atau melakukan outsourcing, atau mencari pegawai dengan mengambilnya dari lembaga tertentu yang bergerak dalam outsourcing, sehingga tidak perlu mengangkat pegawai tetap. Nah, jika pegawai diangkat oleh perusahaan, maka banyak kegiatan yang perlu dilakukan, seperti pasang iklan, testing, latihan, pengembangan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Menempatkan orang pada tempatnya adalah sangat berperan dalam keberhasilan manajemen. Nah, jika seseorang sudah ditempatkan pada pekerjaan tertentu, ia harus merasa dirinya diakui keberadaannya, merasa puas dengan suasana kerja dan iklim organisasi, dan merasa mempunyai peluang yang baik untuk masa depan kehidupannya. Akan memperoleh kesempatan naik pangkat dan gaji yang tinggi. Jika ia merasa tidak puas, ia akan keluar dan terpaksa diganti dengan tenaga lain, dan orang ini pun harus dilatih atau dididik lebih dahulu. Nah, ini berarti pemborosan waktu dan uang. Sekarang ini, tenaga kerja adalah merupakan harta yang mahal harganya bagi bisnis. Dan memaksimalkan penggunaan tenaga karyawan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen.
Kondisi kerja yang lebih baik, upah yang layak, membuat karyawan lebih senang, gembira bekerja, loyalitas, dan lebih produktif. Nah, hasilnya, pihak manajemen akan memperoleh keuntungan karena produksi meningkat dan karyawan tidak ada yang berhenti dan bebas dari konflik. Next. Dalam menempatkan karyawan dengan baik tersebut, dibutuhkan departemen personalia. Nah, adapun fungsi dari departemen personalia ini adalah yang pertama, memilih tenaga kerja yang sesuai dengan jabatan. Yang kedua, tenaga yang dipilih harus dilatih dengan baik. Yang ketiga, harus menciptakan kondisi kerja yang menunjang moral pekerjaan dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, antara tugas kerja dan balas jasa harus diberikan seimbang. Yang kelima, menyusun job description, yaitu rumusan tertulis yang didasarkan pada analisa jabatan tertentu. Ini harus mencakup nama pekerjaan, tempat bekerja dan hubungannya dengan pekerjaan lain, peralatan atau mesin yang akan digunakan, deskripsi fisik dan mental yang harus disyaratkan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, dan kewajiban tanggung jawab karyawan. Next. Selanjutnya yaitu ada istilah transfer. Istilah ini berarti pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lain, tetapi tidak menambah beban kerja, tanggung jawab keahlian, dan balas jasa. Para pekerja terkadang harus dimutasi sedemikian rupa agar dia tidak bosan pada tempat yang sama selama-lamanya. Pegawai yang dipindahkan harus diberi pengertian mengenai apa sebab-sebab mereka dipindahkan, dan ini harus diawasi oleh manajemen agar tidak menimbulkan salah pengertian. Next. Yang kedua adalah istilah promotion. Istilah ini berarti memindahkan karyawan ke posisi yang baru, yang menyebabkan prestasi dan tanggung jawabnya lebih besar. Pembayaran balas jasa yang lebih tinggi tidak selalu menjadi syarat promosi. Walaupun akhirnya memang demikian. Promosi akan mendorong karyawan bertahan dalam perusahaan. Mereka tidak akan pindah ke perusahaan lain. Jika kesempatan promosi ini tidak ada, maka karyawan akan mencari kesempatan dan meminta pindah bila ada terbuka kesempatan. Next. Istilah selanjutnya yaitu separation. Separation dalam perusahaan mungkin bersifat sementara, atau bisa juga permanen, diwajibkan ataupun sukarela. Misalnya, pemberhentian sementara karyawan karena menurunnya kesibukan perusahaan, adanya downsizing atau perampingan organisasi perusahaan. Mereka yang dihentikan sementara lebih dulu ialah karyawan yang lebih junior ataupun karyawan baru. Dan nanti mereka harus dipanggil kembali jika kesibukan perusahaan sudah normal kembali. Pemecatan mungkin akan diberikan kepada karyawan yang memang kurang mampu bekerja. Dan setelah dicoba dimutasikan pun, masih tetap tidak ada perubahan. Jika ada karyawan yang keluar dari perusahaan secara sukarela, pihak manajemen harus mengetahui apa sebab-sebabnya agar menjadi perhatian jika ternyata karena kondisi pekerjaan yang tidak sesuai. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni mengenai berbagai bidang garapan manajemen SDM. Next. Mengenai berbagai bidang yang menjadi garapan manajemen SDM, itu akan menyangkut mengenai peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan, di mana agar dapat meningkatkan produksi dan keuntungan perusahaan secara terus-menerus, maka diperlukannya untuk mewujudkan bagian personalia yang efisien. Dimulai dari pekerja yang ditempatkan pada tempatnya, lalu memiliki semangat kerja, senang dengan pekerjaannya, dan betah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, contoh bidang kegiatan yang menjadi garapan pada bagian personalia ini misalnya penganalisis pekerjaan, menginterview, dan mengetes. Contoh pekerjaannya itu misalnya menjadi manajer personalia, direktur training,
direktur kesehatan pegawai, dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwasannya bekerja di bagian personil itu tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab, pengalaman yang banyak, dan mau mempelajari hakiki serta metode dan proses yang digunakan. Next. Manajemen sumber daya manusia atau SDM ini merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam urusan personalia yang meliputi kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana kegiatan yang dimaksud ini meliputi perencanaan kebutuhan, mencari dan menempatkan serta mengorganisasikan karyawan yang berdaya guna, memberi upah, gaji, intensif, dan memotivasi agar karyawan ini lebih produktif serta mengawasi karyawan dengan penegakan disiplin kerja. Next. Nah, berikut merupakan berbagai kegiatan yang menjadi garapan dalam manajemen SDM atau manajemen sumber daya alam, yaitu yang pertama ada analisis jabatan, di mana sebuah perusahaan itu harus membuat yang namanya job analysis atau analisa jabatan sebelum melaksanakan penerimaan karyawan. Analisis jabatan ini merupakan suatu uraian tentang informasi sesuatu jabatan yang mengandung dua unsur, yaitu uraian tentang jabatan atau job description yang menjelaskan jabatan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang karyawan. Lalu ada job specification yang menyatakan persyaratan karyawan yang akan mengisi jabatan tersebut, misalnya seperti ijazah, kesehatan, syarat fisik, tinggi, berat badan, status, usia, dan sebagainya. Nah, tujuan analisa jabatan ini ialah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu ada mencari tenaga kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga paruh waktu atau tenaga sementara. Dengan menerima tenaga paruh waktu, ini perusahaan bisa menghemat uang dan menjaga fleksibilitas kebutuhan karyawan. Selain itu, manajemen juga dapat memilih dan mengobservasi tenaga yang cocok yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari tenaga kerja paruh waktu. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber intern, yaitu mencari karyawan untuk mengisi lowongan dari karyawan yang sudah ada. Lalu bisa menggunakan jasa karyawan lama dan melalui sekolah atau lembaga pendidikan, misalnya dengan memasang iklan di kampus atau sekolah sehingga diperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada mengambil dari perusahaan lain, mencari langsung ke daerah tenaga kerja melalui iklan dan melalui kantor Depnaker setempat, di mana perusahaan itu tinggal mendatangi kantor tersebut dan mencari calon yang sesuai. Lalu yang kedua itu ada outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk memperoleh karyawan tanpa mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Di mana perusahaan outsourcing ini itu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, lebih baik dengan biaya murah dan lebih efisien, serta menjamin tenaga kerja yang mereka sediakan itu akan bekerja dengan baik. Next. Yang ketiga itu ada melaksanakan seleksi. Nah, seleksi yang dilakukan ini misalnya apakah diperlukan persyaratan fisik tertentu, kekuatan, besar badan, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang diperlukan psikotes yang meliputi tes kepribadian kecerdasan, kecermatan, ketekunan, kesabaran, dan sebagainya yang sesuai dengan pekerjaannya. Umumnya pelaksanaan tes ini dapat dilakukan secara tertulis, wawancara, dan observasi. Lalu yang keempat itu ada mengadakan latihan. Nah, latihan ini itu diberikan kepada karyawan lama yang akan menduduki jabatan baru atau untuk meningkatkan keterampilannya ataupun pelatihan untuk karyawan yang memang benar-benar baru. Nah, latihan ini umumnya itu bertujuan untuk agar pekerjaan itu dapat dilakukan lebih baik, lebih tepat, dan lebih efisien. Lalu terjadinya kecelakaan kerja itu dapat dikurangi atau bisa semakin berkurang. Lalu tanggung jawab dan disiplin itu makin meningkat atau bisa ditingkatkan dan profesionalisasi dalam jabatan itu bisa semakin mantap. Nah, latihan ini itu dapat dilakukan dalam bentuk on the job training atau OJT, on the job learning atau OJL, apprenticeship training, internship training, dan cross training. Nah, OJT dan OJL ini merupakan training yang dilakukan sambil bekerja di bawah pengawasan langsung supervisi dan bimbingan dari pemilik, manajer, atau pelatih khusus di bawah seorang instruktur.
Sedangkan apprenticeship training ini dapat dilakukan untuk pekerjaan yang memerlukan skill seperti membuat kerajinan, karena dalam hal ini tuh mereka akan belajar teori tentang teknik pekerjaan dan mengkombinasikan pelajaran di kelas dengan prakteknya. Lalu intensive training itu akan mengkombinasikan pendidikan di sekolah dengan pelatihan kerja di perusahaan. Dan yang terakhir itu cross training, ini biasanya dilakukan dengan cara melatih karyawan menguasai keterampilan bekerja dalam berbagai bidang ataupun berbagai bagian. Next. Yang kelima itu ada mengadakan mutasi dan promosi. Nah, mutasi ini adalah perpindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain yang setingkat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kerjasama, serta keseimbangan intern perusahaan, seperti yang sebelumnya juga disampaikan oleh rekan saya. Sedangkan promosi ini ialah pemindahan karyawan ke posisi baru yang lebih tinggi. Nah, baik mutasi dan promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor tambahan, seperti pendidikan, pengalaman, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama sesama karyawan, dan dengan atasan, lalu ada prestasi kerja, inisiatif, kreatif, dan lain-lainnya. Yang keenam itu ada memberikan kompensasi. Kompensasi ini merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang. Kompensasi atau imbalan ini termasuk di dalamnya adalah upah, gaji, insentif, komisi, dan sebagainya. Ini adalah hal yang mengikat karyawan sehingga karyawan itu mau dan senang untuk bekerja. Kompensasi ini merupakan pelaksanaan dari fungsi actuating dalam manajemen, yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next. Lalu yang ketujuh itu ada motivasi. Motivasi ini tentunya dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, agar semakin produktivitas perusahaan itu dapat ditingkatkan, maka karyawan itu harus selalu dimotivasi. Ada beberapa cara untuk memotivasi atau meningkatkan gairah kerja bagi karyawan, antara lain yang pertama itu seperti memberikan imbalan yang memadai atau sesuai dengan pekerjaannya. Lalu memberikan santapan rohani secara periodik. Lalu menciptakan suasana informal, suasana santai, dan rekreasi. Lalu bisa juga dengan memberikan perhatian individual kepada karyawan, mendekati karyawan, dan menganggap mereka sahabat, lalu menghargai karyawan, atau hal ini biasa disebut dengan manajemen perilaku. Lalu bisa juga dilakukan dengan meminta pendapat dan saran-saran dari karyawan dalam hal-hal tertentu, dan sebagainya. Dan yang kedelapan itu ada menjaga suasana kerja dan disiplin. Nah, disiplin ini itu dapat diartikan sebagai suatu sikap patuh, sikap tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik itu yang secara tertulis maupun tidak. Penegakan disiplin ini harus dilatih dan diawasi sejak dini dan rutin. Seorang karyawan itu dilatih misalnya dengan membaca pengumuman ataupun tempelan-tempelan, kemudian diawasi juga dengan diberi sanksi mulai dari yang ringan sampai dengan hukuman yang paling berat. Nah, karyawan ini juga dapat diikut sertakan merumuskan aturan-aturan disiplin tersebut agar juga bisa dipatuhi bersama-sama. Next. Yang kesembilan itu ada menjaga hubungan, konflik, dan komunikasi. Kelompok karyawan di dalam perusahaan itu dapat dianggap sebagai suatu masyarakat dengan berbagai watak dan temperamen yang rentan terhadap konflik. Namun, konflik ini dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan terbuka antar sesama karyawan. Komunikasi yang baik ini adalah komunikasi yang mencakup kriteria harus mudah dimengerti, harus lengkap dan jelas, harus tepat waktu dan tepat sasaran, dan melihat situasi dan kondisi, dan sebagainya. Lalu yang ke-10 itu ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini biasanya dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab. Artinya seorang atasan itu memberi wewenang kepada bawahannya dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian bawahan tersebut bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan dengan jelas. Dalam hal ini itu harus dibatasi jumlah orang yang diberi delegasi. Dalam istilah lain adalah span of control atau jenjang pengawasan, di mana jangan terlalu luas atau terlalu banyak agar pendelegasiannya itu bisa lebih efisien dan efektif. Next. Yang ke-11 itu ada organisasi karyawan, di mana pihak pemimpin perusahaan itu harus memperhatikan aspirasi organisasi karyawan. Pengurus organisasi ini itu harus diajak kerjasama dan diminta pendapat mereka tentang langkah-langkah yang harus diperbaiki untuk kemajuan perusahaan.
Oleh karena itu, diharuskan adanya kerjasama yang harmonis antara karyawan dan majikan agar ada saling membantu dalam memajukan usaha dalam suasana yang saling menguntungkan. Lalu yang ke-12, yang terakhir itu ada pemberhentian, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja ini umumnya terjadi karena ada masalah apakah dari pihak karyawan atau dari pihak perusahaan. Oleh karena itu, inisiatif pemutusan hubungan ini bisa datang dari karyawan karena tidak merasa puas dengan perusahaan, atau dari perusahaan karena perusahaan itu mengalami kemunduran, atau karena tidak senang dengan perilaku karyawan. Pensiun ini dialami oleh setiap karyawan yang sudah tua atau tidak sanggup lagi bekerja dan karena sudah melewati batas usia kerja pada perusahaan. Untuk kegiatan pemberhentian, pensiun dan pemutusan hubungan kerja ini tentunya harus ada peraturan yang jelas yang dibuat oleh perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen tenaga kerja akan disampaikan oleh rekan saya. Disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, tenaga kerja merupakan elemen yang sangat penting dalam perusahaan, dan perusahaan harus memelihara tenaga kerja agar selalu betah bekerja. Nah, disinilah perusahaan dituntut untuk mencari, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan, baik secara teknis, agar tenaga kerja dapat melipat gandakan prestasinya. Nah, cara memelihara tenaga kerja dan meningkatkan prestasi karyawan dikemukakan oleh banyak ilmuwan ya di beberapa aliran seperti aliran manajemen ilmiah atau manajemen perilaku. Nah, bedanya teori manajemen ilmiah dengan manajemen perilaku yaitu di pendekatan tersebut, di mana teori manajemen ilmiah menyatakan bahwa pendekatan terhadap tenaga kerja harus diukur secara ilmiah, prestasi yang diteliti secara secermat mungkin, dan disiplin kerja yang ketat. Sedangkan manajemen perilaku menghendaki lebih ditonjolkannya pendekatan perilaku dalam perusahaan. Jadi tenaga kerja harus diperlakukan lebih manusiawi. Nah, lebih jelasnya hal tersebut diungkapkan pada teori-teori di bawah ini, seperti teori X dan teori Y, teori pola A dan teori pola B, manajemen gaya Jepang dan teori Z, totality quality management, dan konsep Kaizen. Untuk lebih lanjut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Yaitu teori pertama, yaitu teori X dan teori Y. Teori X yaitu mengasumsikan bahwa kebanyakan orang lebih suka dipimpin, tidak mempunyai tanggung jawab, dan ingin selamat saja. Ia dimotivasi oleh uang, keuntungan, dan ancaman hukuman. Maka dari itu, manajemen yang menganut teori X akan menganut sistem pengawasan dan disiplin ketat terhadap para pekerja. Sedangkan teori Y mengasumsi bahwa orang itu malas bukan karena bakat atau pembawaan sejak lahir, namun semua orang sebenarnya bersikap kreatif yang harus dibangkitkan atau dirangsang oleh pimpinannya. Ini merupakan tugas manajemen untuk membangkitkan daya kreatif para pekerja. Nah, untuk lebih rinci, teori ini dikemukakan oleh Mr. Gregor yang mengungkapkan bahwa teori X itu memiliki daftar asumsi seperti di bawah ini, yaitu teori X itu pekerja pada hakikatnya tidak disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, kebanyakan orang rendah rasa tanggung jawabnya dan lebih suka dipimpin. Yang ketiga, itu kebanyakan orang kurang rekreatif. Dan yang keempat, orang lebih banyak memikirkan kebutuhan yang bersifat fisik saja dan sudah dipenuhi secara persoalnya. Lalu untuk daftar asumsi teori Y, diantaranya pekerja itu cukup sebelumnya orang mempunyai kemampuan mengawasi diri guna mencapai tujuan. Terus orangnya tersebut diberi motivasi agar membangkitkan daya inisiatif dan kreativitasnya. Nah, setelah kita mengasumsi kedua teori tersebut, mungkin ada dari teman-teman yang menganggap bahwa teori X itu jelek dan teori Y itu
baik. Namun sebenarnya teori X dan teori Y itu hanya memberikan kira-kira arah atau kecenderungan orang. Jadi kadang-kadang juga orang yang menganut teori Y, dia juga harus memimpin atau mengawasi para pekerja menurut teori X. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu teori pola A dan teori pola B. Nah, di samping teori yang saya jelaskan tadi, ada juga teori pola A dan pola B. Teori pola A itu beranggapan bahwa orang atau individu tidak punya perasaan, tidak terbuka, suka menolak eksperimen, dan tidak mau menolak orang lain. Sedangkan teori pola B beranggapan bahwa orang memiliki perasaan, ada tenggang rasa, bersikap terbuka, mau melakukan eksperimen, dan mau menolong orang lain. Nah, menurut ilmuwan Argyris mengatakan bahwa pola A sama dengan pola X dan pola B sama dengan pola Y, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Dalam keadaan tertentu, ada kalanya pola A berhubungan dengan pola Y, pola B berhubungan dengan pola X. Dengan demikian, timbullah manajer-manajer yang memiliki kombinasi XA dan XB atau sebaliknya YA atau YB. Nah, pendekatan terhadap tenaga kerja secara manusiawi sejalan dengan hubungan pemburuan Pancasila yang tidak memperbolehkan pelakuan manusia sebagai mesin, jadi menggunakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tenaga kerja harus dipelihara sebaik-baiknya dan memberikan motivasi yang seperti dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, pemberian motivasi kepada karyawan itu berbeda-beda. Ada yang emang karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi, ada juga yang rendah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional yang seperti kita ketahui bahwa keberhasilan suatu pembangunan memiliki 3 hal pokok, yaitu maksud saya infrastruktur, kedua struktur, dan ketiga superstruktur. Nah, jadi tenaga kerja ini termasuk dalam struktur. Next. Selanjutnya, manajemen gaya Jepang dan teori Z. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang itu merupakan negara yang sudah jaya istilahnya di masa sekarang. Nah, dari sini kita harus belajar bagaimana sih gaya negara Jepang untuk melatih atau memelihara tenaga kerjanya. Nah, manajemen gaya Jepang itu sudah maju dan dalam mengelola tenaga kerjanya, sehingga tenaga kerjanya selalu betah dan tidak ada niat untuk pindah ke ke perusahaan lain. Hal ini karena mereka selalu bekerja penuh inisiatif, memperbaiki dan menciptakan produk baru. Hal ini diungkapkan oleh William G. Auchi dalam bukunya yang dinamakan Teori Z. Jadi ada beberapa prinsip dalam teori Z ini. Di antaranya yang pertama, prinsip bekerja seumur hidup. Jadi sekalinya orang Jepang bekerja pada satu perusahaan, ya tidak akan ada niat untuk pindah ke perusahaan lain, karena jika mereka pindah ke perusahaan lain, otomatis dia harus belajar dari awal lagi gitu. Yang kedua yaitu mengutamakan rasa kebersamaan, rasa intim dalam kelompok, sehingga tiap kelompok dapat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individunya. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa kepercayaan penuh pada bawahan dan mengikut sertakan mereka dalam teknik pembuatan keputusan. Hal ini jelas dijelaskan pada QSS atau Quality Control Cycle, yaitu kembangan dari Quality Control dari sistem di Inggris, di mana QSS ini di mana kontrol atau pengawasan itu lebih ditekankan kepada karyawan. Jadi karyawan itu bertanggung jawab gitu, diberikan kepercayaan kepada manajernya untuk mengawasi. Bisa kita ambil contoh seperti tukang sapu, dia menyapu satu ruangan. Jadi di sistem QSS ini karyawan tersebutlah yang menilai apakah ruangan ini sudah bersih atau apa yang kurang, itu diserahkan kepada karyawannya. Selanjutnya itu mengutamakan pengalaman dan senioritas dalam sistem penggajian. Maaf sebelumnya. Next.
Selanjutnya yaitu total quality management. Adalah suatu proses manajemen yang fokus pada pelayanan optimum terhadap konsumen dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi. Jadi tujuan dari TQM adalah menciptakan lingkungan sehingga memberikan keberanian kepada karyawan untuk berkembang dan melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi, adapun 4 unsur yang penting dalam TQM adalah employee involvement, yang artinya melalui total quality management, seluruh karyawan itu harus dilibatkan. Mereka harus dilibatkan dan harus berani istilahnya mengungkapkan pendapat dan berani bersuara apabila ada sesuatu yang kurang dalam dalam kinerjanya mereka. Lalu yang kedua ada konsumen fokus. Jadi ini banyak dibicarakan oleh organisasi bahwa mereka harus memperhatikan konsumernya mereka melalui relasi seperti itu, di mana mereka harus membuat database konsumen, mulai dari merekrut konsumen sampai mencari konsumen yang loyal. Selanjutnya benchmarking, ini adalah elemen total quality management yang mencakup berusaha mencari yang terbaik. Caranya ialah membangkitkan perusahaan dengan maksudnya membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lain. Jadi mereka itu mencari apa sih di perusahaan itu yang baik dan itu mereka kembangkan di perusahaannya. Terus dari sana mereka mencari penyesuaian yang bisa dilakukan agar perusahaannya itu lebih maju. Lalu untuk continue improvement ini berhubungan dengan konsep selanjutnya, yaitu konsep Kaizen, di mana continue improvement ini mengajarkan bahwa hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Nah, Jepang ini menganut hal ini yang memiliki banyak manfaat, di mana dia itu berusaha selalu untuk mengurangi kesalahan, kegagalan, dan membuat tindakan efektif agar perusahaannya itu agar lebih maju seperti itu. Lalu manajer harus mendorong keberhasilan karyawan dan perlu disediakan insentif terhadap karyawan agar karyawan tersebut lebih kreatif dan inovatif. Next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya konsep Kaizen. Nah, dalam istilah Jepang, konsep Kaizen ini artinya konsep yang terus-menerus. Ini dijelaskan pada buku yang berjudul Kaizen, yang artinya The Key to Japan Competitive Success, Kaya Masaiki Imai. Nah, Kaizen ini merupakan suatu konsep yang pengertiannya lebih luas dari QSS atau yang saya jelaskan tadi, yaitu Quality Control Cycle. Kaizen ini merupakan kunci sukses bisnis Jepang yang dramatis dan merupakan payung dari berbagai praktik manajemen bisnis yang di Jepang yang Jepang lakukan, yang unik dan berhasil luar biasa. Jadi konsep ini melibatkan seluruh personil dalam perusahaan, mulai dari pimpinan sampai karyawan yang paling bawah. Adapun manfaat yang dirasakan jika konsep Kaizen ini dapat dijalankan, diantaranya dapat meningkatkan produktivitas dan dapat meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaannya tersebut. Seperti contohnya perusahaan Canon, dia tuh bergerak dalam produksi kamera. Nah, sebelumnya tuh dia mengeluarkan banyak biaya, namun dengan berhasilnya penerapan konsep Kaizen ini, dia dapat mengurangi penghematan biaya sampai 100 juta dolar dengan cara menghilangkan pemborosan yang terjadi, seperti perbaikan sistem import mengurangi produksi-produksi yang tidak memenuhi. Dan salah satunya itu memperbaiki standar kerja dari tenaga kerjanya. Next.
Jadi itu sekian tentang manajemen tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai human relation dan human resource management. Nah, yang pertama mengenai human relation. Human relation adalah salah satu kegiatan kepemimpinan yang menekankan kepada elemen manusia. Hubungan dengan manusia dalam lingkungan perusahaan telah mengalami evolusi sejak diterapkannya scientific management oleh F.B. Tyler. Nah, prinsip-prinsip Tyler telah dijalankan sedemikian rupa sehingga betul-betul memberikan hasil yang fantastik bagi pabriknya. Produksinya meningkat pesat sekali. Akan tetapi, di sisi lain terjadi dehumanisasi, manusia diperlakukan sebagai mesin dan tidak adanya kebebasan. Elemen manusia harus melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk kartu-kartu yang telah dicetak. Tidak boleh ada penyimpangan, dan cara kerja pun harus dilakukan sesuai dengan cara dan gaya yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya Human Resource Management. Human Resource Management itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Tadi rekan saya sudah menjelaskan banyak tentang Human Resource Management. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai gaya kepemimpinan. Nah, pada tahun 1927 dilakukan suatu studi yang dikenal dengan The Hawthorne Studies. Nah, setelah studi Hawthorne ini, terjadilah titik balik dari para manajer. Tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi sebagai mesin. Lebih lanjutnya memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Akhirnya muncullah berbagai teori tentang hubungan manusia dan motivasi, seperti adanya teori X, teori Y, pola A, dan pola B, teori Z, dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan adanya gaya kepemimpinan. Muncullah berbagai gaya kepemimpinan seperti participative leadership, yaitu gaya kepemimpinan demokratis yang memberikan persoalan kepada karyawan dan mengajak karyawan untuk ikut memecahkan persoalan tersebut. Gaya ini banyak dipraktekkan di Jepang dengan teorinya, yaitu teori Z. Yang kedua yaitu contingency leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi. Nah, misalnya, jika terjadi musibah kebakaran di suatu perusahaan, Anda mungkin tidak bisa lagi mengajak karyawan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Bagaimana untuk mengatasinya? Tetapi mungkin Anda harus bertindak secara otoriter lagi, memberikan perintah yang terbaik menurut Anda, dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu hal yang menyangkut dari karir manajemen. Karir manajemen artinya memberikan bantuan dari kesempatan untuk para karyawan agar dapat tampil semaksimal mungkin dalam pekerjaannya dan mengembangkan segenap kemampuan yang ada pada diri mereka. Hal ini menyangkut karir manajemen adalah yang pertama yaitu kesempatan promosi. Kesempatan promosi artinya karyawan menempati posisi baru yang lebih tinggi, biasanya diimbangi dengan bayaran dan tantangan yang lebih besar. Yang kedua yaitu pemberhentian sementara. Ini akan mengakhiri karir seseorang untuk pemberhentian sementara ini atau pemberhentian permanen mungkin bisa akan terjadi. Karena mundurnya kegiatan perusahaan, performa karyawan yang kurang baik, kurangnya kualifikasi dalam jabatan, dan adanya tuntutan persyaratan baru dari perusahaan yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja secara massal atau PHK. Nah, ini merupakan pengurangan karyawan secara besar-besaran karena situasi ekonomi makro yang tidak mengizinkan perusahaan untuk menderita kerugian. Dengan demikian, kos dapat ditekan dan dapat mengimbangi pendapatan perusahaan yang sedang menurun.
Selanjutnya yang keempat yaitu pensiun. Hal ini adalah masa terakhir dalam karir manajemen. Usia pensiun dalam berbagai perusahaan itu berbeda. Ada yang 50, 55, hingga 60 tahun, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja apapun tidak selama presentasi terjadi. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya.